Berikut ini kita akan belajar menentukan jarak garis ke bidang. Nah, sebelum kita lanjutkan menjawab soal yang sudah ada di depan di layar, kita sudah belajar sebelumnya menentukan jarak sebuah titik ke titik, titik ke bidang, titik ke garis. Maka terbentuknya jarak itu bila dia sama-sama garis berarti dia harus membentuk sudut siku-siku. Itu prinsip utama yang harus kita pegang. Di sini pun juga akan berlaku prinsip itu. Sebelum jawab yang keempat ini, misal ini adalah sebuah kubus dengan panjang rusuknya 10 cm. Kalau ditanya berapa jarak AB ke CDHG, berarti kita cukup mengambil sebuah titik pada AB, katakanlah itu A, kemudian sebuah titik pada bidang CDHG yang menyebabkan A terhadap sebuah garis yang ditarik dari A ke bidang itu akan siku-siku. Maka kondisi itu akan berada di AD. Sehingga jarak AB ke CDHG itu sama dengan AD karena siku-siku di D. Nah, sebenarnya prinsipnya cuma begitu saja. Kita lihat yang ini, yang bagian A. Sama kasusnya, ini jarak antara AE ini ke bidang CDHG. Bila kita perhatikan, AE dengan CDHG itu adalah sejajar, ya. Ini merupakan garis dan bidang yang sejajar, sehingga jarak AE ke CDHG kita cukup mengambil antara A ke CD. Karena dia siku-siku di D, siku-siku di A. Jadi syaratnya itu harus siku-siku di garis tersebut dan siku-siku pada bidang. Ataupun kita ambil EH, itu juga akan sama. Nih, sama. Atau kita ambil sembarang titik di AE dan juga sejajar dengan AD. Nih, itu semuanya sama. Yang penting siku-siku. Udah, seperti itu. Sehingga jarak AE ke CDHG, di mana ini adalah sebuah garis AE, garis, kemudian CDHG adalah sebidang, maka ini kita boleh tulis jarak AE ke CDHG itu sama dengan jarak antara A ke D, atau AD juga, atau kita boleh pakai jarak EH seperti itu. Nah, AD dengan EH itu adalah rusuk kubus, berarti jarak ini adalah 10 cm. Gitu. Nah, yang penting dia siku-siku. Kemudian soal kedua, jarak, ini hapus dulu, ini hapus. Kemudian yang B, jarak BG ke ADHE. ADHE. Sebenarnya bagian A dengan B itu konsepnya sama. Persoalannya cuma BG itu merupakan diagonal bidang atau diagonal sisi. Sehingga jarak BG ke ADHE itu sama dengan AB. Ini juga sama, ini boleh pakai ini atau juga pakai HG. Karena dia siku-siku di G, siku-siku juga di B, ya, dan dia siku-siku terhadap bidang yang diminta, seperti itu. Sehingga ini jarak BG ke ADHE itu sama dengan AB juga, atau juga GH. Nah, di mana AB dan GH juga merupakan rusuk sebuah kubus, berarti 10 cm. Tuh. Selanjutnya, yang C, jarak E
F nih EF ke ABGH. ABGH. Jadi kita sudah pakai ABGH ini. AB ini saya kasih warna hitam. GH. ABGH itu merupakan bidang diagonal. EF itu merupakan rusuk. Nih. Nah, berarti jarak EF ke bidang ABGH, jadi kita bayangkan bahwasanya ABGH itu merupakan sebuah bidang yang miring terhadap sebuah garis yang horizontal. Maka jarak EF ke bidang ABGH itu sama dengan jarak ini nanti sama dengan jarak, saya taruh di sini saja, F itu sama dengan jarak F ke BG. Nah, jadi sama dengan ini dia akan sama dengan jarak F ke BG. Nah, tuh. Atau karena ini juga siku-siku di F. Ataupun jarak E ke AH juga sama, ya. Nih, boleh kita tulis juga ini jarak E ke AH. Nah, di mana jaraknya F ke BG itu pasti sama dengan setengah dari diagonal nih, setengah dari diagonal sisi atau diagonal bidang. Berarti dalam hal ini diagonal bidang untuk kasus ini adalah setengah dari FC. Nah, kita cari dulu diagonal bidangnya ini. Diagonal bidang itu salah satunya adalah FC itu sama dengan A akar 2. A itu merupakan rusuk, berarti 10 akar 2 cm. Nah, berarti FC-nya adalah 10 akar 2. Sehingga dengan demikian jarak E ke AH itu sama dengan 5 akar 2. Kan ya, FC kita dapat di sana 10 akar 2. Jadi E ke H tadi, E ke AH itu sama dengan F ke BG, ya. Sama dengan kondisinya. Nah, kemudian yang bagian D, jarak AE ke BDHF. Selanjutnya yang bagian D, jarak AE ke BDHF. Ini AE ke BDHF. BDHF. Nah, BDHF ini merupakan bidang diagonal. Nah, sebenarnya D dengan C itu kondisinya sama, cuman posisinya saja yang berbeda. Nah, berarti dengan demikian kalau mau cari jarak AE ke BDHF, berarti cukup mencari E ke tengahnya si ini saja ataupun ini, ya. Oke, cukup. Karena kondisinya sini sudah tegak lurus dan tegak lurus pada AE. Nah, berarti dengan demikian jarak AE ke BDHF itu sama dengan AE ke BDHF, berarti sama dengan jarak A ke BD, atau juga sama dengan jarak E ke FH. Jadi kondisi itu sama karena A ke BD itu sama dengan E ke FH, ataupun nanti tengah ke tengah juga sama. Pokoknya semaran titik di sini yang penting sama-sama tegak lurus atau sejajar dengan A ke BDHF ini, itu kan sama panjangnya. Sehingga ini juga sama dengan setengah dari diagonal sisi, setengah dari EG berarti EG juga adalah diagonal sisi
dari EG. Ingat, EG itu adalah diagonal sisi yang sama dengan FC. Berarti ini akan sama dengan 5 akar 2 cm. Oke? Seperti itu.